Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih boleh beribadah walaupun kita tidak bersama-sama dalam gedung ini. Ada yang ada di rumah-rumah dan juga yang ada di tempat ini. Tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan itu tidak terbatas dan semua bisa merasakannya. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita yang pujian, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Amin. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Amin. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar bangsanya dinyatakan Bebas. bangkitkan gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini Selamatkan ya Tuhan, ini doaku. nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, Biar bahasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, magang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi selamatkan ya Tuhan, ini generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini Haleluya. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Generasi ini, generasi yang terakhir ini Tuhan diselamatkan. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak menghendaki seorang pun mati dan binasa. Tapi Engkau menghendaki semua orang bertobat dan diselamatkan ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara kasih setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Namun Allah, Tuhan yang senantiasa memberkati orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Turunlah atas kita semua berkat, damai sejahtera dan sukacita
yang datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sementara kita beribadah pada pagi yang luar biasa ini. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Amin. Haleluya. Mari. Dalam pagi hari ini iman percaya kita taruh kepada Tuhan. Kita pandang Dia. Karena Dia Allah yang setia, tidak akan pernah melalaikan janjinya. Dan kita yakin, kita percaya, kita pegang janji Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Dia. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
memuji dan menyembah Engkau. Inilah hormat kami, inilah sanjungan kami Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian umat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Pagi hari ini setiap kita akan diberi kuasa. Amin. Yes. Amin kan. Kuasa,
Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini, sampai saat ini, kami boleh ada. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan kami, namun Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan. Kami bersyukur segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kerinduan kami pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bertahtalah di atas ibadah kami. Dan bila kasih-Mu, janji-janji-Mu Tuhan, nyata bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah Tuhan. Lawat mereka agar mereka tetap ada di dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mencuri berkat ibadah pagi hari ini, apapun itu Tuhan, roh setan penghulu di udara, kuasa-kuasa gelap, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah hadirat Tuhan terpancar di atas kami, di tempat ini, di rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan senantiasa dilimpahkan atas hidup kita. Baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, maupun setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kasih Tuhan melimpah dengan limpahnya atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, kita boleh katakan bahwa Allah itu sungguh baik. Amin. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, apapun itu, kita boleh katakan Allah itu sungguh baik adanya. Dan kita yakin di dalam Tuhan ada perlindungan yang cukup bagi setiap umat-umat Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 91. Ayat ini cukup panjang, tetapi biarlah kita membaca ini mendasari kita untuk kita melangkah di masa-masa situasi ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Mari kita mau baca sama-sama. Dalam perlindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kudus, maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedun engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur dan akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tema pada pagi hari ini yaitu Allah tempat perlindungan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa sekarang kita menghadapi masa-masa yang begitu serius di dalam kehidupan kita sebagai manusia di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kita melihat ada virus, yaitu penyebaran yang luar biasa, yaitu virus corona atau COVID-19, saudara. Dan ini sungguh-sungguh hal yang luar biasa. Dan kalau kita melihat tidak semua orang itu tahu, tidak semua orang itu dapat menyikapi hal ini dengan baik. Ada orang yang kadang-kadang mengataskan iman, dia berani melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan. Bahkan ada yang lebih memperburuk keadaan dengan situasi ini. Dengan alasan dan dalih apapun. Dan itu terjadi. Salah satu contoh kalau kita melihat di Korea, ada satu gereja yang pada waktu itu tidak mau melakukan yang namanya distancing sosial. Hampir 50% orang-orang Korea yang terjangkit ini, 50% adalah anggota gereja tersebut. Ini hal yang sangat mengerikan, karena mereka selalu mengabaikan apa yang ada di dalam tengah-tengah mereka. Yang kedua, ada lagi orang-orang yang mengataskan iman. Mereka berani melakukan itu. Ada satu gereja yang luar biasa, dia berani bahwa air garam itu bisa menangkal penyakit corona. Sehingga seluruh anggota gereja ini boleh mengalami semuanya terjangkit oleh virus corona. Hampir 46 orang. Gereja River of Grace kalau enggak salah. Dan ini sangat mengerikan di situasi seperti ini. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kita tidak memberikan satu ketenangan kepada orang lain, kepada sesama umat Tuhan. Kadang-kadang kita menampilkan satu di dalam media sosial yang itu menakutkan, bahkan memperburuk keadaan yang ada. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita membaca Mazmur, ini satu hal yang luar biasa. Mazmur ini mengandung janji. Mazmur 91 ini mengandung janji yang menjadikan tempat perlindungan. Dan memang tidak ada salahnya orang-orang berani membuat satu Mazmur 91 ini sebagai Mazmur, bahkan orang itu boleh menganggap Mazmur ini Mazmur sebagai mantra, saudara. Dan orang percaya lakukan itu, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang tidak lagi mempedulikan, bahkan menjadikan Mazmur 91 ini sebagai Mazmur menjadikan mantra atau jimat-jimat untuk menangkal apa yang terjadi saat ini. Tidak salah, saudara, karena memang di dalamnya banyak mengandung janji. Pertama, coba kita lihat, saudara, kita pelajari ayat ini. Yang pertama, di situ ada dikatakan, ada kata-kata yang mengandung janji perlindungan yang daripada Tuhan. Ada kata benda lindungan, ada naungan, ada perlindungan, ada perisai, dan agar ada pakar tembok. Ini janji-janji yang luar biasa, yang diberikan bagi semua orang, yang memberikan harapan bagi semua orang. Bahkan ada kata-kata kerja yang dikatakan ada keselamatan, ada melepaskan, ada menudungi, ada menjaga.
ada menantang, ada meluputkan, ada membentengi. Pemazmur mengatakan ini, saudara kasih Tuhan. Perhatikan saudara, tidak salah, tetapi ayat ini tidak mutlak untuk dijadikan sebagai sesuatu untuk menangkal wabah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak mutlak, ini sebagai jimat, ini sangat ironis sebagai mantra saudara. Tuhan berbicara di dalam Mazmur ini, Tuhan itu memberikan perlindungan bagi setiap orang, bagi semua orang. Tetapi perlindungan di dalam Tuhan itu pasti, tetapi bukan tanpa syarat. Perlindungan di dalam Tuhan itu pasti, tetapi bukan tanpa syarat. Ada syarat-syarat yang harus kita hadapi, kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, mari kita melihat bagian demi bagian. Saudara perhatikan di ayat yang pertama, saya menggarisbawahi, membaginya. Ayat 1 dan 2 ini saudara kalau melihat, ini berbicara tentang, ayat ini berbicara kepada kelompok orang yang menerima janji. Diberikan secara umum. Saudara perhatikan di situ dikatakan kata ganti orang itu menjadi orang yang duduk. Ayat 1 dan 2. Kemudian ayat 3 dan 4 ini berganti lagi. Ada satu pergantian dari kata orang menjadi kata engkau. Artinya kata ini berkata langsung kepada penerima janji. Ada engkau, engkau, engkau. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau. Dengan kepaknya ia menudungi engkau. Mengatakan itu terus sampai ayat yang ke-13. Artinya bahwa kata-kata ini, firman ini, ayat-ayat ini ditujukan berkata langsung kepada seseorang yang menerima janji. Kemudian ada pergantian lagi di ayat yang ke-14 sampai 16 berbicara tentang aku. Aku ini berbicara tentang Allah berbicara untuk orang yang menerima janji. Perhatikan, sungguh hatinya melekat kepadaku, yaitu Allah, maka aku akan meluputkannya. Tuhan berbicara langsung kepada orang yang menerima janji. Ada satu pergeseran, ada satu pergantian dari kata orang secara umum, kelompok, secara komunal, secara bersama-sama, kemudian mengarah kepada satu pribadi, engkau, dan akhirnya Allah sendiri yang berbicara langsung kepada orangnya. Artinya saudara, kalau kita belajar Mazmur 91 ini, Mazmur ini secara umum itu dipakai dalam satu konteks ibadah. Secara umum, dipakai secara umum. Dan janji-janji Tuhan yang disampaikan di tempat ini adalah janji yang diberikan secara umum. Amin. Jadi tidak semua orang, tetapi secara umum. Seperti kalau kita membayangkan ketika hamba Tuhan itu menaikkan doa berkat. Itu memberikan secara umum kepada umat Tuhan. Artinya seperti ini. Kadang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yeremia katakan, diberkatilah engkau ladangmu, diberkatilah engkau buah kandunganmu, diberkatilah engkau, apalagi banyak harus saudara. Nah kalau ketika itu Pak Yeremia ngomong, diberkatilah kandunganmu, kalau semua orang menerima berkat ini, saya yakin akan mustahil saudara. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, buah rahimmu, dikatakan seperti itu. Tetapi masing-masing orang menerima berkat ini secara komunal. Ada berkat yang diterima, berkat diterima, janji diterima, tetapi tidak sama. Amin. Ini maksud daripada Mazmur 91 ini. Tuhan selalu memberi perlindungan, tapi perlindungannya itu tidak sama pada setiap orang yang ada di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan berbicara tentang malapetaka. Apakah malapetaka ini berbicara bagi semua orang? Enggak, saudara. Ayat ini berbicara tidak bagi semua orang malapetaka. Perhatikan. Kalau orang mengkaitkan bahwa ayat ini berbicara dikaitkan dengan COVID Corona, saya juga tidak setuju, saudara. Tetapi ayat ini berbicara malapetaka, yang dibicarakan di sini adalah
malapetaka yang ditujukan kepada siapa? Orang-orang fasik. Benar? Coba saudara baca di ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, saudara. Ayat yang ke-6 dikatakan, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kemudian ayat yang ke-3 dikatakan, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang membusuk. Artinya malapetaka yang ditulis di dalam pemazmur ini, malapetaka yang ditujukan kepada orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu siapa, saudara? Saudara bisa baca di Mazmur 36 ayat 1 sampai 4. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang berdosa, bertutur di lubuk hati. Kemudian orang-orang yang takut kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Orang yang merencanakan kejahatannya di tempat tidur, itu orang-orang fasik yang merencanakan jerat-jerat ini bagi orang-orang benar. Nah, Tuhan akan melepaskan itu dalam kehidupan kita. Perhatikan. Tetapi saya mau katakan, Tuhan itu tempat perlindungan bagi orang-orang yang benar. Yang selanjutnya, sastra, kita harus tahu Mazmur ini adalah Mazmur sastra, yaitu Mazmur puisi yang diberikan sehingga membacanya pun harus beda dengan kitab-kitab yang lain. Artinya ada penegasan-penegasan di dalamnya yang terjadi, penegasan-penegasan kata ular, kata burung, ini menjadi satu simbol penegasan supaya apa? Kita tidak menerima secara hurufiah, tapi kita bisa meresponi dalam kehidupan kita. Bahwa itu yang digambarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan diberikan bagi semua orang. Tapi janji itu tidak sama bagi semua orang percaya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Lalu siapakah orang yang berhak menerima janji Tuhan, janji perlindungan Tuhan itu? Saudara buka, saudara baca di dalam ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Orang yang menerima janji Tuhan, perlindungan janji Tuhan adalah orang yang mau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Amin. Dan orang yang mau menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan. Kalau kita nggak mau datang kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau ada dalam hidup kita? Lalu siapa orang itu? Siapa mereka? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, orang-orang yang menerima janji perlindungan Tuhan, atau orang-orang yang mau menjadikan Tuhan dalam perlindungan dan perteduhannya, yaitu pertama, orang yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan, orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Yang pertama, orang yang berhak menerima janji perlindungan Tuhan, orang yang berhak menerima perteduhannya Tuhan adalah orang yang mau merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan. Artinya bahwa orang ini mempercayakan hidupnya kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh bahwa Allah itu berkuasa atas segala ciptaannya dan berdaulat atas segalanya. Ini harus kita yakini bahwa kita sebagai orang percaya harus yakin bahwa Allah itu sungguh-sungguh berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Ketika ada sesuatu dalam hidup kita, kita mau katakan Allah itu sungguh-sungguh berkuasa atas hidup kita. Makanya ayat ini digambarkan seperti ini. Kata orang yang duduk, kata duduk ini mengandung arti orang yang berdiam. Perhatikan kalau orang yang namanya berdiam di dalam kasihnya Tuhan, orang yang berdiam di dalam perlindungannya, kata berdiam ini ada waktu yang lama. Orang itu
untuk ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kerinduan kita sebagai orang percaya berada lama-lama berdiam bersama dengan Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya ada satu kerinduan yang besar dalam kehidupan kita. Kata duduk berdiam ada waktu lama, bahwa hanya di tempat dialah ada perlindungan. Di tempat lain tidak ada. Di dalam dia, di dalam Tuhan ada perlindungan yang nyata bagi setiap kehidupan kita. Amin. Orang-orang yang mau berlindung kepada Tuhan. Kemudian saudara yang kasih Tuhan, orang yang mau berlindung, orang yang merendahkan hati itu adalah orang yang memiliki pengharapan. Pengharapan dengan pondasi yang tepat, pondasi yang benar, yaitu iman yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa kita memahami Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu harus menjadi gaya hidup kita, untuk kita memiliki pengharapan dan iman yang kuat, dengan dasar iman yang kuat melewat Yesus yang hidup di tengah-tengah kita, sehingga kita mengerti kehendak kita, kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Merendahkan hati di hadapan Tuhan, memberi pengertian bergantung sepenuhnya pada pekerjaan Allah dalam segala hal. Amin. Dalam segala hal bergantung sepenuhnya. Tuhan bisa mengerjakan sesuatu. Bahkan kalau kita bayangkan hari ini, Tuhan bisa mengerjakan sesuatu dalam masa-masa sekarang ini. Dan kita yakin, kita percaya ada hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita bayangkan Tuhan itu berdaulat, berkuasa, berapa kerugian yang dihasilkan dengan yang namanya penyakit yang kecil corona, kita nggak bisa melihat, saudara. Saya membaca itu hampir 4.600 sekian triliun kerugian yang ada di seluruh dunia. Belum yang lain-lainnya, belum bertambah lagi. Itu saya baca sekitar 2 minggu yang lalu, saudara. Saya baca itu sudah mengalami satu kerugian yang segitu besar. Allah itu berdaulat dan berkuasa. Saatnya kita menerima perlindungan daripada Tuhan dengan merendahkan hati di dalam Tuhan. Orang yang mau merendahkan hati dalam Tuhan itu orang yang memiliki hikmat yang benar. Karena ada hikmat yang tidak benar. Amin. Memiliki hikmat yang benar, yaitu hikmat yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tadi saya katakan kita dekat sama Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Sekarang kita memiliki hikmat yang benar, hikmat itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Kata bermalam, saudara, ini mengandung hikmat Allah. Ayat yang ke-1b dikatakan, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata bermalam, kalau kita boleh perhatikan, ini memiliki orang yang namanya bermalam, ini waktu yang sebentar. Waktu yang sebentar. Artinya orang itu memiliki pengertian hikmat, bahwa di dalam dia itu ada perlindungan. Kata bermalam dalam konteks Israel itu kalau orang pergi jauh, ketika dia ada di tengah-tengah kegelapan malam, orang ini tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ada banyak bahaya yang dilalui. Dan orang itu harus bermalam. Artinya orang itu punya hikmat kapan saatnya untuk bermalam dan kapan saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Orang yang memikirkan sesuatu yang tidak terduga di dalam kehidupannya, yaitu orang yang memiliki hikmat. Konteks ini adalah konteks dalam masa-masa bahaya. Hari ini gereja kita juga sedang memiliki hikmat daripada Tuhan. Amin. Setidaknya kita punya hikmat untuk tidak menularkan virus corona kepada jemaat-jemaat yang lain, sehingga kita mengadakan ibadah secara streaming seperti ini, saudara. Dan itu harus setiap orang percaya punya hikmat yang benar di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang memiliki hikmat yang benar adalah orang yang menyatakan kehendak Allah, bahwa kehendak Allah itu pasti mendatangkan kebaikan bagi semua ciptaannya. Amin. Ketika kita menciptakan
sesuatu yang baik bagi sesama kita, kita sudah melakukan kehendak Allah. Ketika kita melakukan tugas kita menciptakan kebaikan bagi sesama manusia, kita sudah melakukan kehendak Allah. Amin. Tugas kita memberikan yang terbaik, memberikan solusi-solusi, memberikan kekuatan bagi orang lain. Itu kita sedang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan yang dibenarkan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, siapakah orang yang menerima janji Tuhan? Siapakah orang yang menerima janji perlindungan Tuhan? Yang kedua adalah orang yang memiliki relasi personal dengan Allah. Kata personal itu adalah relasi pribadi dengan Allah dikatakan, yaitu orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ayat 14 dikatakan seperti ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kata melekat ini memiliki arti orang yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh dan mencintai Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau saya dan saudara pengen menerima janji perlindungan daripada Tuhan, satu hal, kita harus punya relasi, harus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Hidupnya harus menempel terus kepada Tuhan. Amin. Ada pujian, gandol Gusti, gitu ya. Kalau Pak itu yang punya perusahaan apa itu, dia selalu katakan, pokoknya gandol Gusti. Nah, gitu ya. Pokoknya gandol Gusti. Memiliki hubungan yang intim. Orang yang gandol Gusti itu memiliki hubungan yang intim. Dia melekat. Amin. Bahkan keintiman dengan Tuhan ini memberi pengertian, dia mengenal. Orang yang intim dengan Tuhan itu bukan hanya mengenal saja, tetapi dia mengenal sungguh-sungguh. Mengenal sungguh-sungguh siapa pribadi yang dia dekati. Siapa pribadi yang dia tempel. Siapa pribadi yang dia gandoli. Bukan tahu namanya saja, tetapi mengenal secara pribadi, secara personal. Amin. Bangsa Israel mengenal namanya Tuhan, YHWH. Kalau orang zaman dulu gak berani sebut YHWH, dia ganti Adonai, lebih personal. Amin. Orang gak berani menyebut sembarangan nama YHWH, kemudian diganti dengan Adonai, supaya apa? Orang ini lebih dekat, lebih mengenal pribadi personal. Dia bergaul intim dengan dia boleh berbincang-bincang dengan Allah yang kudus itu. Perhatikan saudara, ini penting. Kalau saya dan saudara ingin menerima janjinya Tuhan, harus memiliki relasi personal, relasi pribadi dengan Tuhan. Dan itu kita bisa bangun di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saya bawakan dengan cepat saudara. Yang ketiga, siapakah orang yang menerima janji perlindungan Tuhan? Yaitu orang yang mau berdoa dan berseru kepada Tuhan. Perhatikan, orang yang berhak menerima janji Tuhan, perlindungan Tuhan, adalah orang yang mau berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ayat 15 dikatakan seperti ini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kata bila, saudara boleh garis bawahi, kata bila ini berarti sesuatu yang harus dilakukan. Ayat ini tidak berkata seperti ini saudara. Ia berseru kepadaku, maka aku tidak. Tapi ada penekanan, bila ia, berarti harus ada satu respon dalam hidup kita melakukan itu, kita melakukan dengan berseru kepada Tuhan.
Kata bila ini harus kita lakukan. Sekalipun, perhatikan syaratnya, sekalipun kita ngaku orang beriman. Sekalipun kita ini melekat, sekalipun kita ini berdiam, sekalipun kita memiliki iman kepada Tuhan, yang namanya berdoa ini harus kita lakukan kalau kita ingin menerima yang namanya diluputkan dari segala sesuatu yang merintangi hidup kita, dari segala sesuatu persoalan hidup kita, bila kita berdoa. Amin. Saya bersyukur, saya selalu tekankan kepada setiap jemaat untuk mereka tidak jemu-jemu berdoa. Bukan hanya 5 kali, bukan hanya ketika mereka hanya makan minum, ada persoalan, tapi setiap waktu harus berdoa. Beriman itu harus didasari dengan doa. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita sadar bahwa hidup kita itu butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Ayat 4 dikatakan seperti ini. Ini menjadi dasar bahwa Allah itu berkuasa. Dengan kepaknya ia nudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Artinya ada sisi-sisi kelemahan yang ada di dalam hidup kita. Kita orang-orang yang tidak mampu dan kita butuh berseru kepada Tuhan. Di dalam kelemahan kita, di dalam ketidakmampuan kita, di dalam keterbatasan kita, di dalam ketidakberdayaan seperti hari ini, kita tidak bisa berdaya melawan situasi penyakit yang ada. Kita harus membawa hidup kita selalu bersandar kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Amin. Berseru saudara. Jangan malah menjadikan sesuatu itu menjadi bahan tertawaan, bahan gojekan. Tapi seruan kita melalui doa-doa kita itu yang menjadikan kita mampu. Kehidupan di dalam doa memberi pengertian bagi kita. Kita itu sedang membangun iman kita. Kita sedang membangun iman kita kepada Tuhan sehingga memiliki kehidupan yang benar. Membangun iman dengan doa itu memiliki kehidupan yang benar supaya apa? Hidup kita tidak kita lewati dengan sembarangan, tidak dengan sembrono. Amin. Sehingga perlu kita namanya hikmat yang daripada Tuhan itu tadi. Sehingga hidup kita tidak sembarangan. Dan saya sadar saudara, ketika kami kemarin melakukan ibadah yang pertama itu pun, saya merasa juga saudara, sedang membawa hidup yang sembrono. Amin. Ada kalanya kita mentaati apa yang pemerintah anjurkan. Ada kalanya kita harus berdiam diri supaya kita itu tidak mencobai Tuhan. Amin. Orang percaya harus menggunakan hidupnya dengan hikmat yang benar, iman yang benar, melakukan hidup yang tidak sembrono. Nah, coba kita bandingkan. Secara khusus Mazmur 91 ini saya mau katakan, Mazmur ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang benar. Amin. Konteksnya ini ditujukan kepada orang-orang yang benar, yang dilindungi dari tipu daya orang-orang fasik. Amin. Yaitu Tuhan itu memberikan kebenaran daripada kita supaya kita itu memiliki hikmat daripada Tuhan. Tidak hidup seperti orang fasik. Hidup mereka lakukan dengan sembrono. Nah, coba kita bandingkan. Kalau kita melihat di dalam Matius, saudara. Saya teringat ayat ini. Matius 4. Satu ayat sebagai penutup kita di Matius 4 ayat yang ke-6 dan 7 saya bacakan buat saudara. Lalu berkata kepada, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya,
Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Perhatikan saudara, kalau kita melihat ayat Matius ini, iblis ini mengutip Mazmur saudara. Benar enggak kira-kira? Iblis ini sedang mengutip Mazmur 91. Di ayat yang ke 11. Sebab malaikat-malaikatnya, Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis ini alkitabiah saudara. Bukan hanya kita yang alkitabiah ya. Iblis tahu firman Tuhan, iblis beriman loh saudara. Dia mengerti. Tapi perhatikan saudara, Yesus adalah orang benar. Benar? Yesus orang benar? Dia orang benar, tetapi dia tidak mau tergoda dengan apa yang diperintahkan oleh iblis. Dia orang benar, tapi dia punya hikmat. Tidak semuanya dapat kita lakukan, tidak semuanya dapat kita kerjakan. Mengatasnamakan iman kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus orang benar, tetapi dia tidak hidup dengan sembarangan mengikuti iblis. Amin. Orang-orang yang tidak peduli dengan situasi ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak peduli dengan social distancing ini, orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak peduli dengan physical distancing, saya katakan dia orang-orang yang tidak beriman. Tapi ketika kita memiliki iman, hidup kita ini teratur. Apa yang Tuhan katakan dengan hikmatnya, kita lakukan dengan benar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 hal yang boleh kita pelajari dalam Mazmur ini. Perlindungan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita kalau kita mau hidup merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Perlindungan daripada Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita kalau kita punya relasi personal dengan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita mau berdoa dan berseru kepada Tuhan, itulah perlindungan Tuhan nyata. Ada hal yang perlu kita renungkan di dalam Mazmur 91 ini, supaya kita sebagai orang percaya itu sungguh-sungguh memahami apa dan pentingnya hidup kita bersama Tuhan. Yang pertama, perenungan kita bahwa penggenapan rencana Allah itu lebih penting daripada perlindungan Tuhan. Artinya, apa yang terjadi saat ini, saya mau katakan, itu lebih penting daripada rencana Tuhan yang kerjakan dalam hidup kita. Penggenapan rencana Allah itu lebih penting. Artinya bahwa Tuhan itu akan menyediakan sesuatu yang terbaik ketika semuanya ini ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Yang kedua, hidup mati semuanya itu kepentingan Tuhan. Amin. Tugas kita yang terpenting adalah memuliakan Tuhan. Ketika kita hidup, kita bisa memuliakan Tuhan. Dan ketika mati, kita pun memuliakan nama Tuhan. Karena kita tetap hidup di dalam Tuhan. Perenungan yang ketiga, bagian kita adalah terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Percaya bahwa Allah itu menyediakan sesuatu yang baik dalam hidup kita untuk kita masuk dalam rencananya. Nah, saya yakin kalau sesuatu terjadi atas bangsa kita melalui penyakit corona, Tuhan izinkan itu. Tapi yang jelas, ada rencana-rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai bangsa dan negara ini. Dan saya berdoa supaya semuanya cepat berlalu. Amin. Kiranya berkat firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita. Dan kita semua boleh semakin dikuatkan untuk kita tetap ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Memiliki hikmat yang benar, memiliki kasih yang benar, memiliki hidup yang benar, supaya hidup kita tidak kita gunakan dengan hidup yang sembrono. Amin. Mari saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan doa kita, supaya Tuhan menyediakan berkat perlindungan dalam kehidupan kita. Naikkan satu pujian, kekuatan di hidupku hanya ku dapat di dalam Tuhan.
Yesus, kami tahu kami manusia yang lemah Tuhan. Di situasi yang seperti ini, kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami manusia yang terbatas, kami manusia yang tidak mampu, kami manusia yang lemah. Tapi kami yakin ada kekuatan yang ada dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Imani pujian ini, karena hanya di dalam Yesus Tuhan ada kekuatan yang nyata, ada pengharapan yang pasti. Dia Allah yang setia bagi setiap umat yang mau mendekatkan diri di hadapannya. Ajaib Kau Tuhan, Bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang boleh berikan kekuatan buat setiap kami, dan bahwa setiap kami boleh semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sekalipun mungkin banyak orang yang tidak mengerti, tapi kami belajar mengerti rencana-Mu Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Muda Lukas Tri Espantoro. Berkati dalam kehidupannya, rumah tangganya, dan pekerjaan pelayanannya Tuhan. Dan senantiasa boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berikan persembahan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Ya, kita akan angkat persembahan kita, saudara. Kita akan bawa kepada Tuhan. Baik saudara yang ada di rumah, maupun saudara yang ada di gereja ini. Ya, kita akan berikan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Dengan hati yang mencintai Tuhan. Kita akan berikan kepada Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mati disalibkan, yang telah menyelamatkan kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama kita angkat persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkau telah memberkati setiap kami, Tuhan. Kami bawa setiap persembahan kami pada pagi hari ini ke hadirat-Mu. Kami ingin memberikan persembahan kepadamu, Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Engkau yang telah menolong kami. Engkau yang telah memberkati kami, ya Tuhan. Dan Engkau layak menerima yang terbaik dari setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau memberkati kami semua. Mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan menjadikan setiap kami berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Sebelum kami mengakhiri untuk ibadah pada pagi hari ini, kami berdoa Tuhan. Kalau dalam satu minggu ini ada yang berulang tahun, kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Dengan umur panjang, dengan kesehatan, dengan rezeki yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik dari anak-anak maupun sampai orang tua, orang dewasa. Bahkan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Pelindungan atas mereka semakin nyata ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Dan Kau juga berkati setiap kami. Baik yang hadir di gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat kami berhasil Tuhan. Tuhan terima kasih.
Bahkan perkara-perkara yang ajaib boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Karena kami terlalu percaya bahwa mujizat-Mu masih ada sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Kami akan pulang dan sertai kami semua sampai rumah dengan selamat. Dan buat setiap kami, tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Di rumah, di pekerjaan, dalam perjalanan, di mana saja Tuhan. Dan sungguh tidak ada hidup yang lebih indah kecuali hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam naungan Allah yang maha tinggi. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyerahkan kegiatan sepanjang minggu ini. Ibadah-ibadah di rumah-rumah. Dengan keluarga masing-masing. Dan juga ibadah minggu depan. Ibadah dengan ibadah online Tuhan. Kami berdoa dengan perjamuan kudus. Dan kuasa darah Yesus boleh sungguh-sungguh Tuhan. Bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin, mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita menyelesaikan ibadah pada pagi yang luar biasa ini, pagi yang sangat diberkati, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajah-Nya, dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatlah engkau di kota, diberkatlah engkau di desa, diberkatlah di mana engkau berada, kemanapun engkau pergi, engkau selalu diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Diberkatlah hidupmu, kiranya engkau dijauhkan dari segala penyakit apapun, virus apapun, tidak akan mempan dalam hidupmu, karena alam menjadi tempat perlindunganmu. Dan darah Yesus menyucikan kau. Dan pilor-pilor Yesus menyembuhkan dari segala penyakitmu. Haleluya. Diberkatilah dalam rumah tanggamu. Biarlah memiliki rumah tangga yang berkualitas, rumah tangga yang sukses dan bahagia. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil panenmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayanan dan studimu. Dan kiranya segala berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu, yaitu berkat kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua, dan buat kita berhasil mulai pagi ini sampai selama-lamanya, yaitu sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.